Bab 065. Setelah itu, Azarin melangkah pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan Aleya yang masih terduduk di lantai, terisak dalam rasa sakit dan amarahnya sendiri. Pintu tertutup perlahan, menyisakan Aleya dalam kesunyian yang begitu menusuk. Kata-kata Azarin menggema di benaknya, membuat dinding kebenciannya mulai retak meski dia tak mau mengakuinya. Azarin kembali ke kamarnya dengan langkah berat. Saat dia menutup pintu, air matanya yang tadi ditahan akhirnya tumpah tanpa suara. Dia jatuh terduduk di sisi tempat tidur, memeluk lututnya erat, membiarkan dirinya merasakan seluruh sakit yang dia tahan di depan kakaknya. Suasana meja makan terasa sunyi, seperti ada kabut tebal yang menggantung di atasnya. Setiap dentingan sendok dan garpu terdengar begitu jelas, memecah keheningan yang canggung pagi itu. Azarin duduk di ujung meja, wajahnya datar, tetapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan kepedihan dan kelelahan emosional setelah pertengkaran hebat dengan Aleya pagi tadi. Sebenarnya, Azarin lebih memilih bersembunyi di kamarnya, menghindari situasi yang hanya akan membuat hatinya semakin sesak. Namun, bujukan lembut dari Herlina memaksanya untuk turun dan bergabung. "Hargai tamu kita, Nak," ujar sang ibu tadi dengan nada penuh harap, sehingga Azarin tak punya pilihan selain menuruti, meski seluruh dirinya menolak. Di sisi lain meja, Aleya juga duduk dengan wajah dingin, tak menunjukkan tanda-tanda ingin membuka pembicaraan. Matanya sembab, namun dia berusaha menyembunyikannya di balik tatapan kosong ke arah piringnya. Di sampingnya, Ramlah, mantan ibu mertua Azarin, terlihat berusaha memecah keheningan dengan senyum kecil yang canggung. Namun, tak seorang pun di meja itu menanggapinya. Herlina, yang duduk di tengah, menyapu pandang ke kedua putrinya. Dia tahu ada badai besar yang baru saja terjadi di antara mereka, kedua mata putrinya tak bisa membohongi. Namun, dia memilih untuk tetap diam, menyembunyikan keresahannya di balik sikap tenangnya. Setiap suapan nasi terasa seperti menelan batu, berat, keras, dan penuh beban. Sa. Ibu minta maaf ya, atas semua yang terjadi selama kamu masih menjadi menantu ibu. Suara Ramlah terdengar pelan namun bergetar, seperti seseorang yang mengakui kesalahan dengan berat hati. Sejak semalam, Azarin terus menghindarinya, dan kali ini ia memberanikan diri untuk membuka obrolan. Tangan Azarin yang tengah menyendokkan nasi terhenti seketika. Udara di ruang makan terasa berubah lebih dingin. Dia mengangkat wajah perlahan, menatap Ramlah dengan sorot mata yang sulit ditebak. Herlina yang duduk di sebelah Azarin, ikut mengarahkan pandangan cemas ke putrinya, seolah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Azarin menghela napas panjang, berat. Hatinya bergejolak. Kata-kata Ramlah tadi terus menggema di telinganya, tetapi bukannya memberi kelegaan, justru membangkitkan kenangan pahit yang selama ini berusaha ia pendam. Ia tak pernah tak mungkin lupa perlakuan wanita yang sekarang duduk di hadapannya ini. Kata-kata kasar, hinaan sebagai wanita mandul, pengangguran, bahkan sering disebut sebagai beban yang tak berguna. Apa permintaan maaf semudah itu bisa menyembuhkan luka sedalam itu? "Aku sudah memaafkan, Bu," ucap Azarin akhirnya, suaranya tenang namun terdengar dingin. "Jauh sebelum ibu meminta maaf. Tapi..." Dia terdiam sejenak, mencoba menenangkan hati yang kembali teraduk-aduk. "Maaf, Bu. Aku tidak bisa melupakan perlakuan ibu padaku." Ramlah tertegun, tak bisa berkata apa-apa. Kata-kata Azarin bagaikan hantaman keras yang menghujam hatinya. Dia menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya yang tiba-tiba memucat. Sesak di dadanya begitu nyata.
Herlina memandang Azarin dengan ekspresi campur aduk. Dia memahami perasaan putrinya, yang 15. Memasang tembok tinggi karena rasa trauma. Namun, sebagai tuan rumah dan seorang ibu, dia merasa harus menengahi. Sayang, mungkin Ibu Ramlah hanya ingin memperbaiki segalanya, ucapnya Tolk enak. Azarin menoleh ke arah ibunya. Senyum tipis tersungging di wajahnya, tetapi matanya tak bisa menyembunyikan rasa sakit yang masih mengendap di sana. Umi, aku sudah memaafkan. Tapi tidak berarti aku harus melupakan. Itu dua hal yang berbeda, kan? Ramlah akhirnya bersuara, kali ini suaranya lebih lirih. Ibu tahu, Za. Ibu tahu tidak ada yang bisa menghapus apa yang sudah ibu lakukan padamu. Tapi ibu benar-benar menyesal. Ibu hanya berharap, mungkin, suatu saat, kamu bisa melihat ibu dengan cara yang berbeda. Azarin tak menjawab. Dia hanya mengangguk pelan, meskipun hatinya masih terasa berat. Luka itu terlalu dalam hingga tak tahu kapan dia akan sembuh. Dan meskipun dia telah memaafkan, bayang-bayang perlakuan Ramlah dulu tetap membekas di ingatannya. Mereka melanjutkan makan, dengan perasaan canggung satu sama lain. Hingga makanan yang seharusnya enak, terasa hambar. Azarin sudah lebih dulu menghabiskan makanannya, dia pun bersiap untuk meninggalkan meja makan yang terasa menyesakkan dada. Namun, terhenti tatkala Aleya terdengar berdeham. Jika syarat tinggal di rumah ini, harus pasangan halal. Aku mau menikah dengan Mas Jen secepatnya. Ujar Aleya tanpa beban, membuat tubuh Azarin terpaku di tempat. 16. Suasana ruangan makan yang sejak awal sudah dingin, kini semakin mencekam. Apalagi terdiamnya Azarin, menjadi pusat perhatian Ramlah dan Herlina. Aku udah dengar dari ibu semalam, Umi menolak keberadaanku di sini, karena aku dan Mas Jen bukanlah pasangan halal, kalau begitu aku mau menikah dengannya secepatnya. Ujar Aleya sekali lagi, membuat keheningan itu pecah seketika tatkala Herlina meletakkan sendoknya dengan kasar, hingga berdenting nyaring. Tidak bisa. Dengan tegas Herlina menjawab. Wanita berwajah sendu itu berdiri, menatap Ramlah dan Aleya dengan penuh ketegasan. Saya hanya mengizinkan Jenderal tinggal di sini sehari atau 2 hari. Setelah itu, silakan pergi. Mata Aleya memerah, rahangnya mengetat mendengar perkataan sang ibu. Kenapa? Aku juga anak Umi. Cecarnya beruntun. Lalu, Herlina balik menatap tajam Aleya seraya mengangkat kedua alisnya. Kalau kamu memang anak Umi, kamu bisa seenaknya bertingkah di sini. Azarin yang mendengar hal itu, tetap bergeming di tempat. Raut wajahnya sudah memerah, tangannya pun meremas erat gamis yang dipakai. Umi selalu saja membedakan aku dengan Asa. Dia selalu menjadi anak emas Umi. Dia saja bisa tinggal di sini, kenapa? Napas Aleya saling memburu tatapannya tajam, tetapi berbalut luka. Umi sendiri yang mengatakan, aku dan Mas tidak bisa tinggal di sini karena belum sah. Sekarang aku, menginginkan menikah dengan Mas Jen, tapi Umi tetap tidak mengizinkan aku tinggal di sini. Apa karena Asa? Karena dia. Suara Aleya meninggi sembari menunjuk-nunjuk Azarin. Sejak dulu Umi selalu lebih peduli dengan dia. Aku gak pernah Umi pedulikan. Imbu Aleya masih dengan suara memekik. Derai air matanya mulai mengalir, dia biarkan. Ramlah yang duduk di samping Aleya pun, segera menenangkan sambil merangkul pundak Aleya, tetapi Aleya langsung menepis.
Herlina N menghela napas berat. Dia tak pernah terpikirkan akan mendengar kata-kata menyakitkan ini dari anak sulungnya. Kapan Umi membedakan kalian? Kapan kamu mendengar Umi membanding-bandingkan kamu dengan adikmu? Sering. Sering aku merasa aku ini anak tiri Umi. Sentak Alea, membiarkan air matanya terus bercucuran. Tidak Abah, tidak Umi. Kalian lebih mengutamakan Aza. Aza terus. Aza lagi, dan begitu saja. Al, udah, bisik Bu Ramlah menenangkan, tetapi lagi dan lagi Alea mengabaikan. Bahkan sampai saat ini, aku ingin tetap tinggal di sini, tapi Umi larang. Apa namanya kalau bukan membedakan, hah? Teriak Alea di sela deru napasnya yang saling memburu. Asal Umi tahu. Azalah yang menjanjikan akan memberikan aku dan Mas Jen pernikahan setelah dia bercerai. Dan Umi sendiri pula yang mengatakan tidak menerima pasangan yang belum menikah. Lantas apa salahnya aku meminta dua hal yang telah Umi dan Aza katakan? Apa yang salah? Hah? Salah. Herlina menatap tajam sambil menunjuk Alea. Sejak awal kamu dan Jenderal sudah melakukan kesalahan. Dan dengan enteng meminta tinggal di sini. Di mana hatimu? Kamu ingin sekali membunuh adikmu. 17. Perlahan-lahan, hah? Air mata Herlina tumpah tak terbendung. Dengan suara bergetar, dia kembali berkata, suaminya kamu rebut tanpa perasaan, lalu dengan entengnya kamu mengatakan ingin tinggal di rumah ini setelah menikahi mantan suami adikmu. Gila kamu Alea. Alea tak menjawab, tetapi air matanya semakin bercucuran, meskipun wajahnya tidak menunjukkan sebuah penyesalan dengan perkataan sang ibu. Baru sehari adikmu melepaskan pernikahannya, lalu dengan kejamnya kamu mengatakan ingin menikahi mantan suaminya. Herlina mencoba menahan dirinya agar tak sampai terisak. Hewan pun tak mungkin tega menyakiti sesama saudaranya. Tapi kamu. Herlina menggeleng. Inilah yang aku benci sama dia, Umi. Umi selalu membelanya, sedikit pun tidak melihat lukaku seperti apa. Ujar Alea sambil menepuk dadanya berulang kali. Dia lalu menatap Azarin yang masih mematung. Tatapan penuh kebencian. Kamu yang berjanji akan menikahkan kami. Apa kamu lupa? Hah? Kenapa kamu diam saja Azarin? Suara teriakan Alea yang melengking itu, bersamaan dengan gelas air minum yang dibanting ke lantai. Azarin berbalik, raut wajahnya memang dingin. Namun, sorot mata yang sudah memerah dan penuh luka itu tak bisa ditutupi. Kenapa harus menunggu aku yang menikahkan kalian? Aku bukan istri sahnya yang sedang mengizinkan suamiku berpoligami. Azarin yang sudah sempat menjauh dari meja makan, kembali mendekat. Posisinya berdiri berhadapan dengan Alea dan Ramlah, hanya meja kayu berukuran lebar menjadi pemisah keduanya. Dan ya, untuk tinggal di rumah ini, aku tidak ada urusan apapun. Umi masih hidup, semua peraturan di rumah ini, hanya Umi yang menentukan. Tidak perlulah kamu sampai tantrum seperti itu. Mengungkit hal yang sebenarnya kamu ciptakan sendiri. Azarin menyunggingkan senyum miring, tanpa peduli dengan air mata Alea. Jika aku tak salah ingat, kamu sendiri pernah mengatakan. Tidak masalah tidak menjadi anak Abah. Tidak masalah jika tidak lagi diakui. Lantas mengapa sekarang suaramu lantang sekali mengatakan Umi tidak menganggap keberadaanmu dan segala hal asumsi gilamu itu? Kenapa? Karena memang seperti itu. Kamulah yang selalu Umi agung-agungkan. Umi khawatir kamu menangis, Umi takut kamu terluka.
Sementara aku bagai anak. Perkataan Alea terhenti tatkala segelas air minum tersiram di wajahnya. Sementara Azarin yang masih memegang gelas, dengan gemetar menunjuk wajah Alea. Kamu yang rela melepaskan statusmu sebagai anak, demi perempuan di sampingmu itu. Demi suami orang. Kenapa sekarang kamu banyak menuntut? Ramlah yang merasa tersebut oleh Azarin, seketika memucat, sementara Herlina masih meneteskan air mata melihat kekacauan ini. Satu hal yang tak pernah terbayangkan sedikit pun. Jangan terlalu banyak drama. Hidup sudah serumit ini, dan kamu masih bertingkah seolah-olah kamu paling tersakiti. Azarin mendengkus, tak ada raut wajah takut ataupun terluka sedikit pun. Meski di dalam hati dan pikirannya berperang merasakan sakit luar biasa. Jika saja Jenderal tidak datang menyusahkan kami di sini, aku juga tidak sudi lagi bertemu. Tapi, dia datang, meminta kesempatan kedua padaku, Cih. Dengan tegas Azarin berdecih muak. Sekalipun dia memohon, sampai terseok-seok, aku tidak akan pernah menerima. Bukan karena dia yang buruk sampai aku tidak memberikan kesempatan kedua, tapi... Azarin beralih menatap Ramlah dengan dingin. Hinaan ibunya padaku, tidak akan pernah aku lupakan seumur hidup. Bahkan, telunjuk Azarin terangkat menunjuk Alea. Kamu sendiri menyaksikan saat acara keluarga, harga diriku dilucuti habis-habisan. Dan kamu hanya diam saja, menikmati semua itu. Azarin kembali terdiam, dia memperhatikan wajah pias Ramlah, lalu menatap kembali Alea. Dulu aku 18. Pernah berpikir kamu tidak membelaku saat itu, karena kamu orang baru di sana. Nyatanya, kamu sedang menggali kuburanku dalam keluarga itu, agar kamu bisa hidup bahagia. Tapi, sekarang lihatlah. Darah Alea terasa mendidih, matanya memerah dan begitu tajam menatap Azarin. Sekarang kamu mengemis meminta tinggal di sini, dan juga menikah. Bukankah rumah ibu mertuamu cukup besar untuk menampungmu? Kalau soal pengobatan, bisakan tinggal di kontrakan dulu. Aku tidak mau. Ini rumahku. Aku juga berhak tinggal di sini. Tegas Alea melawan. Dia menatap Azarin dengan sengit. Jika kamu berat hati tidak ingin serumah denganku, kenapa bukan kamu yang angkat kaki? Herlina menggebrak meja makan dengan keras, membuat semua mata langsung beralih menatap Herlina. Jangan mencoba kamu mengatakan itu pada Azarin. Dia tidak akan kemana-mana, tapi kamulah yang seharusnya meninggalkan rumah ini. Herlina menahan sejenak napasnya, amarahnya semakin membuncah, mendengar perkataan Alea. Kamu yang telah memilih jalanmu, maka jalanilah tanpa menyusahkan orang lain. Umi tidak akan membiarkan kamu melukai Azarin lagi. Ini terakhir kali. Ujar Herlina, lalu melangkah sambil menarik tangan Azarin meninggalkan ruang makan. Aku bukan anak Umi kan? Jujur. Teriak Alea menggema, membuat langkah Herlina terhenti. Bukan Umi yang lahirkan aku kan? Kalau Umi yang lahirkan, Umi tidak akan tega sama aku. Imbuhnya meledak-ledak sambil menangis. Tanpa pikir panjang Azarin melepaskan tangan sang ibu, lalu melangkah dengan cepat, menarik tangan Alea dengan kasar, tak peduli wanita itu sedang hamil. Bu Ramlah yang melihat hal itu pun, ikut mengejar langkah Azarin yang terasa cukup cepat. Kamu mau apain Alea, Za? Seru Ramlah panik, tetapi Azarin mengabaikan. Za, Alea lagi hamil. Ramlah masih berusaha mencegah Azarin,
hingga dia menarik satu tangan dan mencoba menghentikan. Namun, dengan tegas Azarin menepis tangannya yang dipegang Ramlah. "Jangan membuat saya kehilangan sopan santun terhadap ibu," ujarnya tegas, lalu membuka kamar jenderal. Ternyata pria itu sudah terbangun, entah baru bangun atau memang sejak tadi. Hanya saja posisinya masih berbaring, dan masih terpasang infus. Kedatangan Azarin pun membuat jenderal terkejut. Namun, tanpa peduli, Azarin mendorong pelan tanpa menyakiti sang kakak, meski gejolak emosinya bergemuruh di dada.